Siapa berikutnya Bang? Bu Hamidah sudah, Pak Imam ya. Imam Husnuddin. Iya Bapak. Oke. Pak Imam ini materinya beriman kepada Allah. Iya. Ya, ini sesuai tadi dengan yang dipraktekkan, G. Insya Allah berapa persen ya Pak? Oke, Pak Imam ini kelas piro, Pak Imam? Kelas 4 Pak. Kelas 4, G. Iya. Oke, dari tadi KD ke indikator. Nah, coba indikatornya, ini KD-nya 1.2, 1.3. 3.2 memahami Allah itu ada melalui pengamatan. Sepertinya kurang hot sepertinya Pak, karena kesulitan membuat Kesulitan. IPK-nya. Ya. Karena menggunakan KKO-nya juga kebingungan. Ya, sebenarnya gini, kalau kita sudah bisa menjabarkan tadi ya, materi-materi yang konseptual, yang faktual, terutama yang faktual itu ya, itu sebenarnya buat indikator itu, yang hot itu relatif lebih mudah. Tapi kalau di kepala kita hanya yang normatif saja, seputar pengertian, seputar ciri-ciri, itu nanti jadi agak sulit menjabarkan yang hot-hot itu. Ya. Nah itu kayak siapa tadi, Bu Hamidah tadi, ya, misalnya tentang kiamat sugro. Ya, kalau hanya menyebutkan ciri-cirinya misalnya, lalu menyebutkan atau menjelaskan pengertiannya. Kalau hanya seputar normatif itu nanti susah untuk nyari yang hot. Tapi coba dihubungkan dengan tadi fenomena yang ada di sekitar kita misalnya, yang itu nanti ada kaitan dengan tema yang kita ajarkan itu nanti bisa hot. Jadi coba sebanyak mungkin mengembangkan materi-materi yang sifatnya faktual. Ya, nanti indikatornya ya akan mudah nanti. Termasuk nanti pada saat proses pembelajarannya itu biasanya lebih interaktif, nggak normatif, ya nggak ceramah saja gitu. Nah, itu mungkin tips ya dari saya mungkin bagaimana untuk penjabaran KD ke indikator itu biar lebih banyak gitu kan, lebih variatif, lebih hot gitu ya. Oke. Tujuan oke, ABCD-nya sudah ada Pak ya. Oke, tapi kalau dirangkai dalam satu kalimat tadi yang saya sebutkan tadi bisa itu biar ini loh, terutama KI satunya itu loh. Itu eman kalau hanya ada di rumusan saja tapi nggak di breakdown baik dalam indikatornya maupun dalam tujuan pembelajarannya. Akhirnya nanti ketika di proses pembelajarannya sampai di penilaiannya itu nggak ada tagihan berkaitan dengan KI 1. Nah, terus yang awal KI 1 ini siapa? Ya, KI 1 ini kan dibebankan ya terutama guru-guru PAI itu ya. Ya, sikap spiritual itu. Guru PKN. Nah, kalau kita PKN mungkin KI 2-nya ya sikap sosial. Ya, atau dua-duanya sebenarnya. PAI itu KI 1, KI 2 juga. Nah, itu ya. Jadi harus dikawal itu dan itu tercermin nanti di keseluruhan proses pembelajaran itu. Tercermin juga di RPP. Itu. Oke. Nanti bisa dimasukkan ya untuk KI 1 di tujuan pembelajaran atau Tujuan ya. Jadi alur berpikirnya merumuskan tujuan itu ya mungkin mulai dari condition dulu. Ya, kondisi pembelajaran yang diciptakan itu ya, kemudian audiensnya siswa, lalu behaviornya itu. Nah, behavior ini meliputi 3 ranah itu seharusnya ya. Jadi di samping knowledge ya, skill, nah attitude-nya jangan lupakan. Attitude-nya nanti bisa di akhir. Jadi setelah knowledge-nya dimiliki, punya skillnya ya itu juga dia miliki. Nah, pada akhirnya itu
ada internalisasi nilai-nilai lalu membentuk sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi kena gitu tiga-tiganya itu. Behavior itu kan ya sebenarnya integrasi ya dari tiga dimensi itu ya. Knowledge, skill, kemudian attitude itu. Itu Jadi lalu tidak membentuk hanya pengetahuan perilaku. ya. Iya. Karena cenderungnya behavior ya pengetahuannya gitu. Iya, Cenderungnya seperti itu. iya, itu nanti jadinya split, Pak. Split personality itu. Split personality itu pribadi yang pincang. Ya akhirnya banyak orang pinter tapi korupsi. Ya, itu split itu. Soalnya yang diurus itu knowledge ya, sama skill. Lah attitude-nya nggak dikawal ya. Nah, itu. Nah, itu. Jadi ini attitude-nya ini nggak ada. Akhirnya nanti di tagihannya ketika masuk di penilaian itu nggak ada tagihan yang mengarah pada pencapaian KI 1, KI 2 itu. Ya. Nah, kan nggak tercermin akhirnya ini. Oke. Tujuan, kemudian materi, oke, sudah ada faktual. Kalau wis ono gambar-gambar ini, tapi kalau bisa gambar-gambar itu yang lebih faktual ya, bukan gambar-gambar apa namanya itu karikatur atau apa gitu. Kalau bisa itu yang faktual, ya, yang real, yang sesungguhnya. Nah itu bisa dihadirkan dalam bentuk gambar atau video, ya. Kalau Itu ketika faktual. Lingkungan sekitar, Pak, tadi. Iya, ya lingkungan sekitar kan juga ada itu, misalnya ya berkaitan dengan apa gitu nanti bisa. Ya kalau terpaksa tidak bisa diilustrasikan dalam bentuk karikatur, poster misalnya tidak apa-apa juga. Ya, oke, metodenya, oke sudah ngarah ke, oke. Ini sama dengan tadi ya, Bu siapa, Bu Halimah. Hamidah. Bu Hamidah. Hamidah, Pak. Nggih. Hamidah itu kan adiknya Halimah. Kebetulan nenek saya yang namanya Halimah. Loh, iya toh, bener toh. Ada keluarganya. Satu keluarga. Oh ini ya kayak tadi itu ya. Literasi pembelajaran. Guru membaca cerita diikuti oleh peserta didik. Ini dalam kurung literasi. Padahal literasi itu harus tercermin dari awal sampai akhir, tidak hanya satu bagian saja ya. Kemudian guru memerintahkan pada anak untuk itu kemarin ya enggak apa-apa. Emang ada format kayak gitu, enggak apa-apa. Saya paham itu. Formatnya macam-macam memang. Karakternya harus dimunculkan. Jadi, dimunculkan. Padahal seharusnya dari keseluruhan itu terlihat kan karakter. Oh ini diskusi ini ya berarti ya terlihat bahwa karakter ya PPK-nya itu kena. Oke. Penilaiannya sudah ini Pak. Coba contoh yang hot yang mana ini? Kalau penilaian ada di LKPD, Bapak. Untuk yang di RPP ini hanya instrumen yang saya kira rubrik ini ya. Kalau yang di LKPD tadi ada anak disuruh membuat peta konsep. Jadi menjelaskan ciptaan Allah mulai dari makhluk yang hidup, makhluk yang tidak hidup, kemudian makhluk yang gaib dan yang tampak. Oh itu. Peta konsep tadi. Ya, jadi tadi itu ya biar hot itu coba anak-anak disuruh misalnya ngamati. Ya, tadi kan ada saintifik juga kan, di dalamnya kan ada ngamati di proses pembelajaran itu. Jadi gini, hot itu pada dasarnya tidak hanya pada penilaian ya, tuntutan HOTS itu. Tapi juga harus ada pada proses pembelajaran. Itu juga harus berorientasi pada HOTS. Ya, jangan sampai pembelajarannya itu ceramah, normatif gitu kan, nggak HOTS sama sekali. Tapi ketika masuk ke penilaian itu kemudian disuruh HOTS. Nah, itu nggak konsisten berarti.
Jadi pembelajaran juga harus hot, misalnya ada saintifiknya di situ kan, ada mengamati, ya, kemudian menanya, menalar, ya, menyaji, ya, mencipta, menyaji, itu kan proses saintifik ya, itu. Ya tadi saya lihat di prakteknya sudah ke sana ya, jadi nyetel no film, anak-anak suruh ngamati gitu kan. Nah, film berkaitan dengan masalah-masalah yang faktual yang ada di sekitar kita. Ini ada lampirannya. Oh, ini gambar-gambar ini poster ya. Kebanyakan Bukti-bukti keberadaan Allah. Coba misalnya gini, bukti-bukti keberadaan Allah. Ini ada gambar di sini. Ini gambar apa di mana, Pak? Ada matahari terbit itu ya. yang siang dan malam. Siang dan malam. Nah, yang gini-gini yang gambar faktual foto ini sebisa mungkin coba dekatkan dengan lingkungan sekitar. Misalnya kita kan punya alam yang luar biasa ya, Malang. Bapak di mana Malang, toh? Di Pare, Kediri loh, Pak. Oh, Kediri. Oh, Kasembon apalagi. Itu kan banyak fenomena di situ. Itu kita gampang kok, hari ini kita gampang untuk hunting, nggak harus foto sendiri. Nyari alam di Pujon misalnya kan, fenomena alam yang luar biasa di situ. Kita jadikan foto di situ. Ya. Ya, sehingga anak-anak itu familiar gitu kan dengan foto gambar itu. Ketika melihat itu lalu teringat materi yang disampaikan oleh Bapak. Ya, jadi gambar, video dan sebagainya itu sebenarnya bisa sebagai penanda. Biar kita long term memory, maka kasih simbol-simbol kan gitu. Long term memory itu masuk alam bawah sadar, ingatannya panjang itu lalu kasih simbol. Nah, ini bisa jadi simbol gitu kan, foto-foto apa itu yang dekat dengan kehidupan anak-anak itu. Oh, dulu pernah ada foto ini ya. Kapan saya lihat? Oh, waktu diajar oleh Pak sabar tadi, Pak Hamid. Ya, misalnya seperti itu. Lalu ingat oh iya materi tentang iman pada hari akhir misalnya. Oh, materi tentang iman kepada Allah dan seterusnya. Nah, gitu, jangan foto-foto yang nggak memorize gitu ya, nggak berkesan gitu. Nah, itu cara golek media, Pak, dan sumber belajar. Nanti bisa itu yang dekat dengan lingkungan sekitar. Kenapa nggih? Karena saya berpikir anak SD mungkin lebih suka kartun, ngoten jatuhnya mencari yang banyak gambar-gambar. Ya bisa itu, kartun juga bisa ya. Tapi alam kan juga lebih faktual gitu loh. Nah, coba sekarang kita lihat kartun. Nah, ini kartunnya nggak faktual. Misalnya di kartun ini, tapi foto-foto yang ada dalamnya ini, itu misalnya dalam bentuk foto-foto yang faktual. Itu bagus itu. Yang faktual, kemudian juga yang novelty-nya ada, maksudnya kebaruannya. Ya, kebaruannya itu kan ya dikaitkan dengan yang gandrung sekarang apa kan, digandrungi anak-anak itu ya. Ya, tapi yang punya nilai positif tentunya ya. Iki kelas piro toh? Kelas 4 toh, Pak? Kelas 4 nggih. Oh iya, kelas 4 ya wis gak patek seneng kartun-kartun anak-anak, Pak. Arek-arek saiki cepet dewasa lebih dini. Ya, Pak. Yang dihafalkan Andin, Pak.